Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya bagi Allah dan segala kurnia mudah-mudahan sentiasa tercurah kepada kita semua. Dan tak lupa salawat salam tercurah kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kebahagiaan yang dicari manusia melalui physical atau material dan juga penghargaan atau emotional, laksana pohon-pohon yang tumbuh sesaat, berbuah sesaat, namun kemudian pohon itu lama-kelamaan mati, akarnya, batangnya semakin lemah, semakin lapuk, dan akhirnya apabila sedikit saja angin bertiup, pohon itu pun tumbang, tak dapat tegak sedikit pun. Itulah gambaran kehidupan manusia yang apabila ia mengabdikan kehidupannya, aktiviti hariannya, keluarganya, karirnya semata-mata hanya untuk mengejar kebahagiaan material dan emosional sahaja, maka ia tidak akan mendapatkan apa yang sesungguhnya paling bermakna dalam jiwanya. Pohon itu tumbang, pohon itu akhirnya mati. Maka tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat, boleh jadi inilah gambaran setengah orang yang hidup saat ini. Mungkin dahulu kita mengatakan bahagia adalah jika aku memiliki pekerjaan dan menerima gaji atau mendapatkan penghasilan. Dan kita merasa bahagia dengan pekerjaan kita yang pertama, meskipun saat itu mungkin penghasilan atau gaji kita tak besar. Tapi tak lama kemudian kita merasa tak cukup. Akhirnya kita terus mengejar jawatan yang lebih tinggi, gaji yang lebih besar. Namun kemudian tetap itu tak memberikan kebahagiaan. Mula-mula kita merasakan kebahagiaan apabila aku membina rumah tangga. Kemudian kita berkahwin, memiliki anak-anak, kita merasa bahagia. Namun dalam perjalanan, badai datang, hujan yang kemudian, angin yang bertiup kencang, ribut yang datang, mengakibatkan kita tak lagi mampu menahan semua badai dan hujan yang lebat itu. Dan lama-kelamaan, pohon itu semakin rapuh dan tumbang. Bahkan hari ini kita melihat orang yang telah berjaya, yang telah memiliki pekerjaan sebagai konsultan, hidup di sebuah kondominium, tak mampu menghadapi ujian ketika ia diterpa badai kehidupan, ketika ia menghadapi anak yang sakit, anak yang tak berdaya. Akhirnya kita mendengar sebuah case orang yang bunuh diri, meskipun sesungguhnya kita melihat orang yang telah memiliki intelektual yang tinggi, bahkan kehidupan material yang mencukupi. Dan kemudian kita melihat betapa banyak case orang-orang yang mencari kebahagiaan sesaat secara fisikal dan emosional, namun akibatnya kita menyaksikan bagaimana bayi-bayi kemudian dibuang hanya karena keinginan untuk mencapai kebahagiaan sesaat. Inilah gambaran kehidupan pohon-pohon yang buruk, yang rusak dan tumbang. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah ketika pohon yang tidak memiliki akar, yang akarnya tidak dipupuk, yang akarnya tidak disirami, sesaat berbuah namun kemudian hancur. Namun pohon yang baik adalah ketika seseorang memahami apakah makna dan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Ketika seorang memahami bahwa hidupnya sesungguhnya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Pekerjaannya adalah pengabdiannya kepada Allah. Keluarga yang dibinanya adalah untuk mengabdikan hidup kepada Allah. Sebagai seorang istri atau suami, ia menjadikan semua yang dilakukannya hanya untuk Allah dan mencari ridho Allah. Ketika ia membesarkan anak-anak, meskipun ujian yang datang dari anak-anak seolah-olah begitu berat, namun ia menyadari itulah bagian dari kehidupan sebagai seorang hamba Allah.
Dan itulah pohon yang baik. Pohon tauhid ketika manusia memahami hakikat kehidupannya adalah semuanya demi mengabdi kepada Allah. Maka tak ada apapun kecuali baginya bergantung kepada Allah. Ujian yang datang, badai yang menerjang, meskipun angin itu bertiup begitu kencang, namun ia menyadari dan ia berpasrah hanya kepada Allah. Dan ia pun kemudian mampu mengangkat kedua tangannya untuk berserah diri dan mengatakan, "Ya Allah, aku tak akan mampu menghadapi ini semua, tetapi Engkau yang akan membantuku, ya Allah, kerana hidupku untuk-Mu." Inilah gambaran pohon yang telah memiliki akar yang kukuh, yang menghujam ke dasar bumi. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, izinkan sejenak saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan sejenak memejamkan mata dan merenungkan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh merundukkan wajah sejenak dengan memejamkan mata. Dan sekarang mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Pohon apakah yang selama ini kita tumbuhkan dalam kehidupan kita? Pohon apakah yang selama ini kita rawat dalam kehidupan kita? Bagaimana selama ini kita menjalani kehidupan kita? Sudahkah kita menjadikan kehidupan kita semata-mata hanya untuk pengabdian kepada Allah? Sudahkah kerja yang kita lakukan, karier kita, ketika kita berada di pejabat, ketika kita menjalankan bisnis atau apapun yang kita lakukan untuk mencari nafkah dalam kehidupan kita, sudahkah di balik itu semua kita telah mengikhlaskan diri untuk mengabdikan hidup kepada Allah? Dan sudahkah kita mengajarkan kepada anak-anak kita agar apapun yang mereka lakukan ketika mereka pergi ke sekolah atau mereka ke university, ke pengajian tinggi, mereka lakukan bukan semata-mata untuk mendapatkan gelar dan kehormatan sahaja, tapi sesungguhnya itu adalah pengabdian mereka kepada Allah. Mari kita bertanya dengan jujur, tuan-tuan dan puan-puan, ke dalam diri kita masing-masing. Mari kita lihat selama ini kemana umur kita telah kita habiskan. Kemana selama ini kehidupan kita telah berikan. Dan mari kita lihat ketika ujian yang sedikit saja datang menimpa, betapa sering kita berkeluh kesah, bahkan berputus asa, bahkan boleh jadi kita menyalahkan Allah, tak mau, tak dapat menerima takdir Allah. Boleh jadi kita menyesali kehidupan yang saat ini kita jalani. Kita menyesali keadaan istri kita, kita menyesali keadaan suami kita, kita menyesali keadaan anak-anak kita. Bahkan kita menyesali apa yang kita terima dalam hidup kita, seolah semua tak pernah cukup dalam hidup. Kita tak menyadari bahwa sesungguhnya saat itu hati kita yang sedang jauh dari Allah. Hati kita yang saat itu sesungguhnya tak mampu merasakan bahwa Allah dekat dalam kehidupan kita. Akar keimanan dalam pohon kehidupan kita boleh jadi telah kering, bahkan mati. Bahkan kita pun tak mengajarkan anak-anak kita untuk menjadikan hidup mereka semata-mata untuk mendekat kepada Allah. Dan kitalah orang tua yang selama ini boleh jadi lupa. Kita alfa mengajarkan anak-anak kita untuk apa sesungguhnya kehidupan ini sesungguhnya. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita ucapkan di dalam hati kita istighfar kepada Allah. Boleh jadi apabila selama ini hidup kita terasa kering, kita tak mampu menahan ujian dan musibah kehidupan. Kita berkeluh kesah dengan istri dan suami.
Bahkan kita tak lagi menyayangi anak-anak kita kecuali kemarahan yang tak terkawal yang kita bawa ke dalam rumah. Itu karena hati kita kering, tak lagi merasakan Allah dekat dengan diri kita. Maka mari kita mohon ampun masing-masing, di dalam hati kita ucapkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita telah melihat bahwa kebahagiaan material, kebahagiaan dunia ataupun fisikal, itu semua hanyalah sesaat. Tapi kebahagiaan yang sebenar-benarnya adalah ketika kita menanamkan akar kecintaan kepada Allah yang masuk menghujam ke dasar hati, yang kemudian akan tumbuh tinggi menjadi pohon kehidupan yang batangnya kuat, yang menghasilkan buah kebahagiaan. Bukanlah kebahagiaan yang terhad karena material ataupun fisikal, tapi kebahagiaan karena engkau sentiasa merasa Allah bersamamu. Allah menaungi kehidupan kita. Allah menjaga dirimu setiap saat meskipun ujian datang silih berganti. Maka mudah-mudahan hari ini kita semua sama-sama dapat menyadari dan meyakini, jadikanlah Allah sebagai hala tuju kehidupan tertinggi. Jadikanlah Allah sebagai cita-cita hidup yang paling utama. Maka niscaya Allah akan menjaga kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.